Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Kusumaningrum, MPM 1811070180, kelas F semester 4, jurusan Priaut. Di sini saya akan merangkum materi perkembangan fisik motorik AUT. Yang pertama itu ada metodologi perkembangan fisik motorik AUT. Pengertiannya adalah perkembangan fisik berkaitan dengan adanya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perkembangan fisik mudah teramati dengan ditandai adanya perubahan pada tubuh dan ukuran tubuh. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Yang ketiga itu ada manfaat. Manfaatnya itu memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Selanjutnya itu ada perbedaan fisik dan motorik. Fisik adalah perubahan pada tubuh, otot, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Sedangkan motorik adalah sesuatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dan kematangan makhluk dan lingkungannya. Selanjutnya itu ada perkembangan motorik halus dan kasar. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan pada anak yang mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot yang indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Sedangkan kasar adalah perkembangan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh, yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Yang kedua itu ada teori perkembangan fisik. Di sini ada dua teori. Yang pertama itu ada teori barat. Menurut Harlock, menyatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang berkoordinasi. Yang kedua itu ada teori Islami. Proses pembentukan manusia dari proses perkembangan, pertumbuhan, hingga proses kematian tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5. Selanjutnya itu ada tahap-tahap. Yang pertama itu ada tahap kognitif, asosiatif, dan autonomous. Yang ketiga itu ada peran guru dalam mengembangkannya. Dalam mengembangkan berbagai kemampuan kasar AUT, peran guru sangat penting. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan fisik motorik AUT, yang dapat dilakukan melalui bermain. Peran gurulah yang dapat mengarahkan dan menumbuhkan minat anak untuk mengikuti semua kegiatan fisik motorik tersebut dengan tujuan agar gerak motorik kasar dan halus anak dapat dikembangkan. Selanjutnya itu ada metode perkembangan. Metode dipilih sesuai dengan strategi kegiatan karena metode cara ini untuk mencapai tujuan. Metode yang disesuaikan dengan karakter anak, kemampuan motorik, gerakan kasar dan halus, mengelola, mengontrol gerak tubuh dan koordinasi, keterampilan tubuh, dan cara hidup sehat. Yang keempat itu ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Yang pertama itu ada tahap kognitif, ada tahap asosiatif, dan tahap autonomous. Yang kelima ada ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Yang pertama itu ada perkembangan motorik dan fisik. Yang kedua itu ada perkembangan kognitif AUT. Yang ketiga itu ada perkembangan bahasa. Yang keempat itu ada perkembangan sosio-emosional AUT. Selanjutnya itu ada berat badan. Berat badan ideal anak perempuan itu sekitar 18,5 kg, sedangkan anak laki-laki 12,2 kg. Selanjutnya itu ada lingkar kepala. Lingkar kepala anak laki-laki itu sekitar 52,5 cm, sedangkan anak perempuan itu 45,5 cm.
Selanjutnya itu ada tinggi badan laki-laki sekitar 85 sampai 98 cm, sedangkan anak perempuan itu 84 sampai 97 cm. Yang keenam itu ada bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik. Yang pertama itu ada macam-macam permainannya. Yang pertama itu ada menggambar dan mewarnai, menggunting kertas, puzzle, dan permainan kreatif. Yang selanjutnya itu ada penerapan dan peningkatan. Guru bisa menerapkan permainan kreatif guna untuk mengembangkan fisik motorik. Contoh permainannya adalah permainan puzzle, menirukan gerakan binatang, dan bolak panjang. Permainan ini juga bisa meningkatkan daya fisik dan motorik awal. Nah, yang ketujuh itu ada perkembangan fisik motorik out melalui permainan kreatif. Yang pertama itu ada peran guru dalam peran guru dalam permainan kreatif itu. Yang pertama itu guru sebagai perencana, yang kedua itu guru sebagai fasilitator, yang ketiga itu guru sebagai pengamat, yang keempat itu guru sebagai model, yang kelima itu guru sebagai motivasi, yang keenam itu guru sebagai teman. Yang kedelapan itu ada indikator perkembangan fisik motorik awal. Indikator ini diharapkan sesuai dengan usia, karena bisa melakukan perkembangan fisik motorik dengan baik sesuai dengan usianya. Yang kedelapan itu ada program pembentukan kesegaran jasmani. Nah, yang pertama itu ada peningkatan kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, dan keseimbangan. Yang pertama itu ada peningkatan kekuatan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan sesuatu aktivitas. Beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan adalah push up, sit up, dan daya tahan. Yang kedua itu ada peningkatan kecepatan. Adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot dalam menjalankan aktivitas. Contoh latihannya itu ada lari jarak pendek. Yang ketiga itu ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari ke depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Beberapa contoh latihannya adalah lari zigzag dan naik turun tangga. Yang keempat itu ada kelenturan, adalah aktivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengendalikan kelenturan tubuh. Contoh latihannya itu ada senam, yoga, dan renang. Yang kelima itu ada keseimbangan, merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contoh latihannya itu ada senam dan loncat indah. Yang ke-10 itu ada unsur-unsur kesegaran jasmani. Di sini ada 10 unsur. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua itu daya tahan, ketiga itu kecepatan, keempat itu kelincahan, kelima itu kelenturan, keenam itu reaksi, ketujuh itu ketepatan, kedelapan itu keseimbangan, 9 itu koordinasi, 10 itu daya otot. Terima kasih. Itulah materi dari cara mengajarkan kesegaran jasmani. Dalam mengajarkan dan melatih gerakan-gerakan yang berguna untuk pembentukan unsur-unsur jasmani, kesegaran jasmani, guru perlu memperhatikan faktor usia. Guru perlu menciptakan permainan yang bervariasi agar siswa dapat meningkatkan kesegaran jasmani mereka sambil bermain. Terima kasih, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.